wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita kumpul bareng dalam rangka untuk belajar di waktu subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan forum ini sebagai forum yang barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga mereka yang belajar beraktivitas apapun di waktu pagi secara umum lebih barakah dibandingkan waktu yang lain atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang bertanya, gimana caranya bentuk ngalap berkah, mencari berkah yang syar'i? Salah satunya adalah kamu melakukan aktivitas di waktu pagi. Dagang di waktu pagi, kerja di waktu pagi, termasuk belajar di waktu pagi, insya Allah hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan waktu yang lain. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan pembagian hadiah untuk para peserta. Mungkin diharapkan di sesi berikutnya hadiahnya Haji Furod. Wah, itu saya yakin semuanya akan angkat tangannya. Baik. Kita akan membahas tentang riya, sum'ah, dan ujub yang merupakan bagian dari penyakit hati yang ada pada diri seorang hamba. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri seorang hamba fujuraha wa taqwaha, potensi keburukan dan potensi takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi mereka yang berusaha untuk menyucikan hatinya. Dan salah satu di antara tugas para nabi yang diutus oleh Allah, mereka bertugas untuk menyucikan manusia. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau berada di kota Mekah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang nanti tugasnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, mengajarkan Alkitab, Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Karena seorang hamba ini ketika dia berinteraksi dengan dunia, di sana pasti akan ada dosa dan kesalahan, dan dosa itu akan menjadi noda bagi hatinya. Dan bentuk menyucikan hati yang tertinggi adalah menyucikan dari semua bentuk penyimpangan akidah. Menyucikan hati dari kesyirikan, menyucikan hati dari penyimpangan-penyimpangan keyakinan, dari aneka mitos yang tersebar di masyarakat. Karena ini akan menjadi kotoran bagi batin. Terkadang ada orang yang dia punya keyakinan tertentu, tapi sumbernya nggak jelas. Sehingga saat dia ditanya, kok kamu punya keyakinan seperti ini, kata siapa? Dalilnya mana? Jarine wong tua kaya ngono. Kata orang tua seperti itu. Di Jawa seperti ini mungkin cukup banyak. Ada orang yang punya keyakinan sial tentang bulan tertentu, keyakinan sial terhadap hari tertentu, ada keyakinan sial dengan kejadian tertentu, dan aneka keyakinan-keyakinan sial yang tersebar di masyarakat, tapi sumbernya nggak jelas. Sehingga banyak orang punya keyakinan, tapi asalnya dari mitos. Terutama berkaitan dengan masalah hal gaib. Kematian itu salah satu di antara peristiwa yang dimana budaya terkadang ikut campur, ikut terlibat dalam membentuk keyakinan hamba.
Ada satu buku yang saya tulis judulnya Bila Ku Mati. Mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah membaca buku ini. Dan salah satu di antara latar belakangnya adalah tersebarnya banyak keyakinan yang menyimpang di tengah masyarakat berkaitan dengan masalah arwah, berkaitan dengan masalah hal-hal gaib pasca kematian. Yang itu nggak ada dasarnya. Maka seperti ini tidak boleh kita biarkan. Masyarakat harus disucikan hatinya dari keyakinan yang nggak ada dasarnya seperti ini. Karena kalau seperti ini sampai dibawa mati, berarti dia membawa kotoran batin yang parah. Nah, termasuk juga di antara bagian dari kotoran batin adalah penyakit-penyakit hati yang dia bisa saja potensi itu muncul, kemudian mendominasi pada diri seorang hamba. Sehingga dia butuh untuk belajar dalam rangka mengobatinya. Seperti penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, dan perasaan di mana dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Baik, kita akan baca terlebih dahulu tentang beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahaya penyakit riya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW satu ketika pernah keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal. Dan kami sedang membahas tentang Al-Masih ad-Dajjal. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah fitnah yang lebih aku takutkan dibandingkan dengan fitnah Al-Masih ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Faqala, lalu beliau mengatakan, asyirkul khafi ayyakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Yang aku lebih takutkan dibandingkan dengan fitnah Dajjal adalah syirik khafi, syirik yang samar. Di antara bentuknya ada seseorang yang melakukan salat, lalu dia berusaha untuk memperbaiki salatnya karena dia melihat ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan salat bukan berarti pembatasan. Namun itu salah satu di antara contoh. Terkadang syirik khafi berupa riya. Seseorang punya semangat ingin menampakkan status dirinya, eksistensinya. Ini aku sedang ibadah, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yuzayyinu ibadatahu. Dia berusaha untuk memperindah ibadahnya karena melihat ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Sehingga dia sedang cari perhatian kepada makhluk. Asy-Syaukani rahimahullah pernah mengatakan, fa idza kana mujarradur riya huwa fi'lut ta'ati lillah ma'a mahabbati ay yattali 'alaiha ghairuhu aw yusni 'alaihi biha aw yastahsinuha syirkan fa kaifa bima huwa mahdus syirki. Kata beliau, jika amal saleh yang dicampuri dengan riya, amal saleh dicampuri dengan riya, dia berharap mendapatkan pujian dari orang lain, atau dia berharap mendapatkan prestasi, pengakuan prestasi dari orang lain, itu disebut oleh Nabi SAW sebagai perbuatan syirik. Bagaimana dengan perbuatan yang 100% tidak ada unsur amal solehnya, tapi isinya semuanya kesyirikan? Tentu dosanya dan bahayanya akan lebih besar. Sehingga amal soleh yang tercampur dengan kotoran riya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perbuatan kesyirikan yang sama sekali tidak ada unsur amal solehnya? Selanjutnya disebutkan dalam hadis yang lain dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Kalian di sini siapa?
para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan ini di hadapan para sahabat. Karena ada kasus yang dialami oleh manusia yang hidup sezaman dengan mereka, riyaknya sangat parah sampai menyebabkan mereka jadi munafik. Itulah orang-orang munafik yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riyaknya riyak tingkat paling tinggi, riyak munafik. Sehingga para sahabat diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, "Ar-riya." Itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berfirman kelak di hari kiamat, "Idza juziyan nasu bi'amalihim." Pada saat manusia diberi balasan atas amal yang mereka kerjakan. "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya." Silahkan kalian menuju orang yang dulu kalian harapkan pujiannya saat kalian riak di dunia. "Fanduru hal tajiduna indahum jazaa'a." Cari balasan dari mereka. Kau dapat balasan atau tidak? Sehingga mereka yang riak kepada si A, yang riak kepada si B, yang riak itu adalah orang yang lemah seperti kita. Manusia yang tidak punya kuasa sebagaimana kita. Tidak punya kekuatan apapun sebagaimana kita. Kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang riak ini, silakan kau berangkat menuju sosok yang dulu kalian harapkan untuk bisa memberikan pujian dengan riak kamu. Cari balasan dari mereka. Manusia berharap kepada manusia di hari kiamat. Mereka bisa ngasih apa? Maka tidak mungkin orang yang riak seperti ini akan mendapatkan balasan dari amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang ini untuk mendatangi sasaran riaknya? Untuk mempermalukan yang bersangkutan. Untuk mempermalukan kepada yang bersangkutan. Sehingga sekarang kau datang ke sana, dikasih apa kamu sama mereka? Nggak dikasih apa-apa. Nah, itu ibarat misalnya ada orang tua jengkel sama anaknya karena lebih nurut dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Udah kamu sana sama temanmu, minta SPP sekolah, minta uang. Padahal sama-sama butuh uang. Sehingga tujuan pertanyaan ini adalah untuk mempermalukan yang bersangkutan. Maka orang yang riak, mungkin ketika di dunia tidak ada satupun yang tahu. Bahkan yang jadi sasaran riak juga nggak tahu. Misalnya dia riak kepada ustadz, atau riak kepada tokoh agama. Saat dia ada di masjid, kemudian sholat jejer dengan seorang syekh yang dia kagumi. Maka dia berusaha untuk memperindah sholatnya, biar nanti dapat pujian dari gurunya misalnya. Mungkin gurunya tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan nanti orang yang riya ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di hadapan gurunya. Demikianlah posisi tercelanya orang yang riya. Tayyib. Dan riya semacam ini termasuk di antara penyakit batin yang kadang tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba hilang. Kadang semakin besar, kadang bisa kita tekan. Dan nanti kita akan melihat macam-macam riya dan tingkatan riya yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, di sana ada penyakit sum'ah. Sum'ah sebagaimana namanya dari kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Sum'ah berarti memperdengarkan. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi pernah mengatakan, wal farqu bainar riya wa bainas sum'ah. Perbedaan antara riya dan sum'ah. Anna riya'a huwal amalu li ru'yatin nas. Kalau riya itu pamer biar dilihat orang. Wa sum'ah al amalu li ajli sam'ihim. Orang yang pamer amal untuk didengar sama orang.
Farriya'u yata'allaku bihasatil basar. Sehingga riya ini berkaitan dengan indera penglihatan. Wasum'atu bihasatis sam'i. Sementara sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran. Wa yadkhulu fihi ayyukhfa amaluhu lillah. Thumma yuhadditsu bihin nas. Termasuk diantaranya adalah orang yang melakukan amalan sendirian. Tidak ada satupun orang yang tahu. Setelah itu dia ceritakan kepada orang lain. Berarti prinsipnya sum'ah dan riya sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Namun bedanya kalau riya bentuknya pamer dengan cara ditampakkan, sum'ah bentuknya pamer dengan cara diceritakan atau dikeraskan suaranya. Kita tidak perlu menyebutkan contoh kasus, namun sekarang kita akan lihat bentuk riya yang membuat seseorang itu sampai rela untuk mati demi riya. Yang pernah diceritakan Nabi SAW. Rela untuk mati demi riya. Kayak apa, Pak? Coba kita lihat hadis berikut ini. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hadis ini sudah sering Bapak Ibu mendengarkannya. Nabi SAW pernah bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah. Inna awwalan nasi yuqda alaihil qiyamah. Rajulun ustushhida. Manusia yang pertama kali akan diadili kelak di hari kiamat. Ada orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi. Fa'arrafahu ni'amah. Orang itu didatangkan di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dia pun mengakuinya. Bukankah aku dulu telah memberikan kekuatan fisik kepadamu? Aku dulu telah memberikan kemampuan kau bisa berperang, bisa bertarung dengan orang. Lalu nikmat itu kau gunakan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama amilta fiha?" Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Qala, orang ini menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal innaka jari. Kau berperang agar kau mendapatkan pujian dari masyarakat bahwasanya engkau adalah seorang pemberani. Wa qad qil, dan masyarakat telah memberikan gelar pemberani itu kepadamu. Kau berjuang biar kau disebut pahlawan. Kau berjuang biar disebut sebagai orang yang mati syahid. Dan kau sudah mendapatkan panggilan itu. Kau sudah mendapatkan gelar itu. Kemudian summa umira bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Akhirnya dia diperintahkan untuk diseret. Diseret di mana? Mukanya ditaruh di bawah, kemudian setelah itu dia dilemparkan di neraka. Anda bisa perhatikan, pujian berstatus sebagai orang yang mati syahid atau berstatus sebagai orang yang disebut pahlawan itu terjadi setelah kapan? Dia meninggal. Sehingga pujian itu baru muncul pasca orang ini meninggal. Pujian itu baru muncul pasca orang ini sudah tidak ada. Tapi dia berani berjuang sampai mengorbankan nyawanya. Yang penting pokoknya nanti dia mendapatkan nama yang harum di masyarakat dengan wafatnya dia di medan jihad. Berarti orang ini sebenarnya dapat pujian itu. Dapat atau tidak? Dapat, tapi setelah mati. Dia tidak bisa merasakan pujian itu ketika hidup. Tapi dia merasakan pujian itu, tapi pujian itu baru diberikan setelah dia mati. Orangnya sudah tidak ada. Namun Masya Allah, dia berani memperjuangkan itu sampai harus berkorban nyawa. Terkadang ada sebagian orang, saya tuh berharap ingin mati dalam kondisi sujud. Saya bercita-cita bisa mati dalam kondisi sholat. Saya ingin mati dalam kondisi sedang ibadah. Orangnya malas ibadah. Tapi dia ingin mati dalam kondisi ibadah. Namun di balik harapan itu, dia punya keinginan yang lebih tinggi dibandingkan sebatas mati dalam kondisi ibadah tadi. Yaitu dia ingin dipuji oleh masyarakat. Nanti akan terkenal di masyarakat.
Si A mati dalam kondisi sujud, si A mati dalam kondisi sholat, si A mati dalam kondisi A, dalam kondisi B. Jadi ada riak yang tersembunyi dalam batinnya. Di balik dia pengen mati dalam keadaan taat, yang tidak ada satupun orang yang tahu. Bahkan kadang dia ngomong sama orang lain, saya itu pengen mati dalam kondisi sujud. Di waktu dia masih hidup menyampaikan seperti itu. Memang cita-cita yang mulia dilihat dari zahirnya, tapi kita tidak tahu batinnya. Hanya Allah yang tahu. Orang ini mati syahid biar nanti disebut sebagai pemberani, sehingga saat dia berjuang ada sebuah penyakit hati yang tidak dilihat oleh orang lain. Laporan di hari kiamat dia mengatakan, apa yang kau gunakan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kemudian dia bilang, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Dikatakan oleh Allah, kadzabta, kau dusta. Allah tahu kondisi lahir batin hambanya. Karena itulah Ibnu Qudamah pernah mengatakan, kenapa orang itu sampai termotivasi untuk melakukan riak semacam ini? Sampai dia rela untuk berkorban nyawa demi bisa riak. Ibnu Qudamah mengatakan, i'lam anna aslar riya, sadarilah bahwasanya sumber riya itu ada 3. Yang pertama adalah hubbul jah wal manzilah. Wa idza fussila raja'a ila 3 usul, di mana mereka yang hubbul jah wal manzilah ini mengalami riya karena dia mencintai ladzatul hamdi, senang dipuji. Dipuji itu nikmat enggak, Pak? Nikmat enggak? Sangat nikmat. Misalnya, ya. Anda memuji si A. Tolong kenalan dulu, Pak, sama sampingnya. Salaman kenalan sama sampingnya, Pak. Coba salaman, Pak, sama sampingnya. Sudah? Kenalan, sebut namanya, puji dia. Kira-kira merasakan nikmat enggak? Anda merasakan nikmat. Sampai terkadang orang memperjuangkan sesuatu, dia keluar biaya banyak, dia mengeluarkan tenaga yang banyak demi mengejar pujian. Ini berkaitan dengan harga diri dia, kehormatan dia. Ladzatul hamdi, dia senang merasakan indahnya pujian. Padahal yang namanya pujian itu sepeser pun tidak menambah rizki, tidak menambah amal. Bapak punya teman namanya Pak Budi. Pak Budi pinter, Pak Budi pinter, Pak Budi pinter. Rizkinya tambah enggak? Apakah rizkinya Pak Budi tambah? Baik. Pak Budi hebat, Pak Budi hebat. Istrinya tambah enggak? Tetap sama kan? Artinya pujian tidak ada manfaatnya dari sisi menambah kebaikan ada pada hamba. Makanya dalam masalah pujian kita dibatasi. Berbeda dengan doa, sehingga antar sama muslim diajarkan saling mendoakan, bukan saling memuji. Termasuk kepada sang Nabi SAW sebagai manusia terbaik. Cukuplah pujian yang diberikan oleh Allah kepada beliau, itu sudah menunjukkan kemuliaan yang tinggi bagi beliau. Sehingga makhluk tidak perlu memberikan pujian kepada beliau melebihi pujian yang Allah berikan kepada beliau. Sebutkan ayat dalam Al-Quran yang isinya memuji Nabi SAW. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang lain. Sebutkan pujian yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dapat tadi ya? Sudah punya buku ini? Belum. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan azim. Sebagaimana Allah memuji arsyun azim, dzul arsyil azim. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan beliau sebagai sumpah.
la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka umatnya Nabi Lot itu tenggelam dalam maksiat. Sehingga Allah banyak memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, dan cukup kita gunakan pujian Allah untuk memuji beliau. Karena terkadang ada orang yang ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan sampai melampaui batas. Ada yang menyebut beliau sebagai orang yang tahu Lauhul Mahfuz. Ada yang menyebut beliau sebagai orang yang sangat dermawan, dan kedermawannya itu sampai terciptanya langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini atau dunia dan akhirat ini tercipta dengan sebab kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah dikasih bagian berapa? Kalau adanya langit dan bumi yang demikian penuh kenikmatan, itu ternyata adalah tercipta dengan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah dikasih jatah berapa? Ada sebuah qasidah ya, yang disebut dengan qasidah Burdah. Dalam qasidah itu ada pujian yang mengatakan, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam, wa min judika dunya wa darratuha. Bagian dari ilmumu wahai Nabi adalah pengetahuan tentang Lauhul Mahfuz dan apa yang ditulis oleh pena catatan takdir. Sehingga Nabi SAW diyakini tahu isi Lauhul Mahfuz. Tahu isi Lauhul Mahfuz kan berarti tahu semuanya. Wa min judika dunya wa darratuha, dan bagian dari kedermawananmu adalah terciptanya dunia dan akhirat. Darratuha, madunya dunia maksudnya adalah akhirat. Kalau Lauhul Mahfuz dan semua yang dicatat oleh pena catatan takdir semuanya diketahui oleh Nabi SAW, lalu jatah Allah berapa? Berarti semuanya apa yang ada pada ilmu Allah ada juga pada ilmu Rasulullah SAW. Dan ini pujian berlebihan. Padahal Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak tahu hal yang gaib. Di ayat yang lain Allah mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu hal yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Beliau tidak tahu kalau di posisi itu akan ada anak panah yang nyasar, sehingga mengenai helm yang beliau pakai ketika perang, sampai rantai yang beliau gunakan di helm tadi nancap di rahang. Itu bukti bahwasanya Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib. Pernah suatu ketika Aisyah kehilangan kalung. Kemudian beliau nyari bersama para sahabat sampai lama sehingga masuk waktu sholat mereka nggak punya air sebab mereka berada di perjalanan ketika safar. Akhirnya saat datang waktu sholat mereka nggak bisa wudhu. Kemudian setelah putus asa dicari nggak ketemu, Nabi SAW melakukan perjalanan. Ternyata kalungnya tepat berada di bawah onta yang beliau tunggangi. Dan beliau tidak menggunakan pasukan, wahai jin carikan kalungnya Aisyah. Karena beliau bukan dukun. Baik, jadi hubbul ladzatil hamdi, senang menikmati pujian, ini bahaya. Karena itulah ada ulama yang minta didoakan, tapi saya nggak nemu ulama yang minta dipuji. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau Bapak punya Riyadhus Shalihin ya, Bapak lihat di bagian muqaddimah. Di situ beliau minta didoakan oleh para pembaca. Jadi kalau minta didoakan, boleh nggak Pak? Boleh. Karena doa ini yang lebih bermanfaat bagi hamba, bukan pujian. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah, wal firaru min alamid zammi. Kenapa orang itu riya? Karena dia nggak mau dicela sama orang. Sehingga daripada nanti saya dikatain nggak pernah ke masjid, ke masjid. Daripada nanti saya disebut pemalas, terus dia ibadah. Oh, daripada nanti dibilang pelit, akhirnya dia ikut korban. Daripada dibilang ini, terus dia beramal untuk menghindari potensi celaan yang ada di masyarakat. Dia memang tidak nyari pujian, tapi nanti kamu dibilang ini loh, kalau nggak kayak gini nanti kamu dikatain kayak gini. Dia takut seperti itu, akhirnya dia beramal.
Ini berkebalikan dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, dia merasa bahagia ketika dipuji. Merasakan kelezatan ketika dipuji. Tapi yang kedua, dia takut dicela orang, akhirnya dia melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat. Dan ini masuk kategori riya. Dan yang ketiga, wattam'u fima fi aidin nas. Berharap dengan harta dan materi yang ada di tangan orang lain. Sehingga saat dia riya, berharap nanti dikasih sesuatu oleh orang yang menjadi sasaran riyanya. Ibnu Qudamah mengatakan 3 inilah yang menjadi sumber kenapa orang itu melakukan riya. Dan yang paling besar adalah sebab yang pertama, hubbu ladzatil madhi. Dia merasakan lezatnya pujian sehingga senang untuk mengejar itu. Padahal jamaah, tidak ada pujian yang lebih memberi manfaat bagi hamba selain pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kejarlah pujian dari Allah, bukan pujian dari makhluk. Tayyib. Selanjutnya kita akan beralih ke penyakit ujub. Penyakit ujub, pada asalnya ujub secara makna bahasa artinya adalah az-zahwu wal kibr. Merasa tinggi, merasa hebat dengan semua nikmat yang ada pada dirinya. Sehingga dia memuji dirinya sendiri di saat tidak ada orang lain yang memuji kenikmatan yang ada pada dirinya. Memuji diri sendiri di saat tidak ada orang lain yang memuji kehebatannya. Maka sampai ada ungkapan ar-riya wa sum'ah syirkun bil ghair wal ujbu syirkun bin nafsi. Riya dan sum'ah itu syirik karena mencari pujian dan perhatian dari orang lain. Sedangkan ujub syirik karena mencari pujian dirinya sendiri. Bisa jadi ada orang yang rajin puasa sunnah, rajin tahajud, sedekah rahasia. Gak ada satupun orang yang tahu, gak pernah cerita, dan dia berusaha untuk menyembunyikan amal itu. Karena gak ada yang memuji, sebab gak ada satupun orang yang tahu, gak ada orang yang nyebut ahli ibadah, gak ada orang yang nyebut ahli puasa, gak ada satupun orang yang tahu dan nyebut ahli qiyamul lail. Akhirnya dia memuji dirinya sendiri. Kau hebat, kau rajin ibadah, ikhlas. Kau memang orang yang ikhlas ketika beramal. Sehingga dia dipuji, atau ketika tidak ada satupun orang yang memuji, maka dia memuji dirinya sendiri. Jadi ladzatul madhi tadi, merasakan kelezatan pujian, itu terkadang sampai diupayakan dari dirinya. Ada satu peristiwa yang ini pernah dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini diceritakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman bahwa Abdul Qadir Al-Jailani, apa mazhab beliau? Apa mazhabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syafi'i. Mazhab beliau Hambali. Beliau bermazhab Hambali. Ketika beliau sedang qiyamul lail, tiba-tiba di salah satu sudut ruangan keluar cahaya terang. Kemudian cahaya ini mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, kali ini kau sudah mencapai tingkatan yang tertinggi dalam ibadahmu. Maka mulai malam ini kau sudah bebas, tidak lagi berkewajiban menjalankan syariat. Boleh untuk melakukan apapun dan boleh tidak sholat." Akhirnya cahaya tadi diludahi oleh Abdul Qadir. Contohnya gimana Pak? Masa dipraktekkan Anda mungkin ya? Lalu cahaya tadi hilang. Ikhsa ya mal'un. Minggat dari sini wahai makhluk terlaknat. Cahaya tadi redup. Kemudian hilang. Setelah itu keluar suara. Wahai Abdul Qadir, kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku telah menyesatkan puluhan ahli ibadah dengan cara seperti ini. Sebenarnya bagian yang kedua ini kan termasuk godaan ya. Godaan apa Pak? Hah?
dipuji sama setan, biar dia ujub. Gak ada satupun orang yang tahu. Dan disebut oleh setan, kau diselamatkan dengan ilmumu. Mungkin dia akan ujub. Setan aja ngakui. Kalau aku orang yang berilmu, dia ngaku kalah sama aku. Setan saja mengaku kalah sama aku. Mungkin dia akan ujub seperti itu. Tapi subhanallah, Abdul Qadir sadar akan potensi ini. Langsung beliau mengatakan, la bal birahmatillah. Bukan dengan ilmuku, tapi dengan rahmat Allah. Nah, disinilah ada satu definisi yang disampaikan oleh Al-Jurjani tentang orang yang ujub itu. Kata beliau, tasawwuri istihqaqis syahsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Seseorang merasa dirinya punya hak untuk mendapatkan derajat tertentu, padahal sejatinya dia belum punya hak untuk itu. Dia merasa dirinya sudah mencapai derajat tertentu, padahal dia belum mencapai derajat itu. Sehingga merasa selamat karena ilmunya, karena kehebatannya, bukan karena ilmu dan kehebatan. Demikian keterangan Al-Jurjani. Nah, lebih tegas lagi disampaikan oleh Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, al-ujbu isti'dhamun ni'mah warrukun ilaiha ma'anisna nisyanil mun'im. Ujub itu terlalu membanggakan kelebihan yang ada pada diri seseorang, yang itu merupakan nikmat sampai melupakan zat yang memberi nikmat. Dia terlalu membesarkan nikmat itu sampai melupakan zat yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Azza wa Jalla. Jadi di posisi orang yang ujub tadi, iya ya memang aku pintar, memang aku rajin. Akhirnya yang muncul ujub, pintar, rajin, dermawan, hebat, sampai melupakan zat yang memberikan kemampuan dia untuk melakukan itu. Baik kemampuan secara materi maupun kemampuan akhlak maupun kemampuan akhlak yang, perilaku yang baik. Ada orang misalnya dipuji sama orang lain, bapak orangnya kalem, lembut, tenang, nyaman. Nah, kemudian muncul dalam dirinya, wah, iki wis gawan bayi. Ini udah bawaan lahir. Sampai melupakan zat yang memberi nikmat. Ada orang yang dipuji, kamu kok bisa pintar kayak gitu? Kenapa ya? Sebenarnya orang ini bentuknya pertanyaan. Kok bapak bisa pintar, itu rahasianya apa? Bentuknya pertanyaan, tapi kan mau dipahami sebagai apa? Bagian dari pujian. Ya, memang saya pintar mas. Dalam hati ya. Akhirnya dia melupakan zat yang memberi nikmat. Karena itulah, saat bapak ibu punya kelebihan apapun, yang itu efeknya dirasakan oleh orang lain. Kedermawanan kita, perilaku baik hati kita, aktivitas yang kita lakukan membuat orang lain nyaman dengan kita. Atau mungkin Anda termasuk orang yang pintar sehingga ketika ngasih masukan dan saran selalu diterima di rapat RT maupun rapat takmir. Sampai kadang dinantikan. Udah kita minta saran kepada si A. Biasanya si A ini bisa ngasih saran yang terbaik. Dalam perjalanan waktu ketika kita bersinggungan dengan orang lain, itu diakui sama masyarakat. Segera puji Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena kehebatanku, murni karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan arahan kepada kita semuanya. Menghalangi potensi adanya ujub. Makanya muslim diajarkan kalau dapat nikmat segera bersyukur. Syukur itu tujuannya adalah menghalangi potensi terjadinya ujub. Pada saat Imam Ahmad menjelang kematian beliau rahimahullah, Imam Ahmad waktu itu ditemani oleh putranya. Tiba-tiba beliau mengatakan, la bu'dun, enggak, masih jauh, enggak, masih jauh. Kemudian setelah dalam kondisi sadar, anaknya tanya kepada bapaknya, tapi kok tiba-tiba bapak bilang, la bu'dun, enggak, masih jauh. Itu ada apa? Kemudian beliau bercerita, tadi setan datang kepadaku, lalu dia menampakkan diri yang tidak dilihat oleh orang di sekitarnya. Kemudian dia bilang,
Ya Aba Abdillah. Abu Abdillah ini kunyahnya Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, futtani, futtani. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, kau hebat, aku tidak mampu mengalahkanmu. Kau hebat, aku tidak mampu mengalahkanmu. Lalu beliau mengatakan, enggak, masih jauh dari itu. Dan ini kan sebenarnya potensi untuk ujub. Imam Ahmad kalau digoda syirik, beliau anti syirik. Kalau digoda untuk melakukan praktek pelanggaran sunnah Nabi SAW, beliau anti dengan itu. Tapi kalau giliran bagian ini yang mau dijadikan celah bagi setan. Namun subhanallah, di posisi ini beliau rahimahullah juga menyadari. La bu'dun. Enggak, masih jauh. Jadi sekiranya kita muncul potensi seperti itu karena pujian orang lain. Karena mungkin kita merasa bahwasanya kita menilai diri kita, insya Allah saya sudah baik. Tapi muncul ujub, maka segera disadari, bersyukurlah kepada Allah, ingat zat yang memberikan kenikmatan kepadamu, agar jangan sampai ada bentuk memuji diri sendiri hingga melupakan zat yang telah memberikan nikmat. Tayyib. Selanjutnya, dari ujub, riya, sum'ah yang terjadi di masyarakat, para ulama mengatakan terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah beramal dengan maksud 100% nyari pujian. Beramal dengan maksud 100% mencari pujian. Dan ini riya munafik. Mukmin enggak punya seperti ini. Sehingga mukmin menyadari dia beramal agar bisa mendapatkan pahala di akhirat. Dia beramal biar disayang oleh Allah, dapat ridha Allah. Itulah mukmin. Tapi orang yang riya 100%, orang munafik, dia sama sekali tidak ada keyakinan itu. Contohnya Pak, munafik di zaman Nabi SAW. Karena sejatinya mereka itu benci dengan Islam, tapi karena mereka tidak punya kekuatan, akhirnya menampakkan eksistensi dirinya sebagai Muslim. Padahal sejatinya mereka benci dengan Islam. Yang kedua, riya yang bercampur dengan amal soleh dan bertahan, dan riyanya bertahan. Dalam kondisi ini, kata Al-Hafidh Ibn Rajab, fal amalu batilun mardudun, amalnya batil dan tertolak. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka yani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku enggak butuh untuk disekutukan. Maka siapa yang beramal dan dia menyekutukan aku dengan siapapun, aku akan tinggalkan amalnya dan sekutunya. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga ketika ada amal bercampur riya dan riyanya itu bertahan, maka amalnya batal. Yang ketiga, ada orang yang beramal awalnya ikhlas, tapi tiba-tiba muncul riya. Awalnya ikhlas, kemudian muncul riya. Lalu dia berusaha untuk menghindarinya. Dan terkadang muncul lagi, timbul tenggelam. Bagaimana nasib amal orang ini? Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, fa in kana khatiran wa dafa'ahu. Kalau riya itu tiba-tiba muncul kemudian dia berusaha untuk menolaknya. Fala yadurruhu bi ghairi khilafin. Maka keberadaan riya tadi tidak akan membahayakan amalnya dengan sepakat ulama. Nah, yang waspada adalah saat amal-amal itu amal yang punya status sosial di masyarakat. Contoh kurban misalnya. Siapa yang sapinya paling gede? Kambingnya paling bagus? Atau tawaf, sa'i, atau umrah secara umum, atau haji. Sensitif dapat ujian. Dan terkadang saat dia beramal atau pasca beramal tiba-tiba muncul riya. Awalnya dia nggak pengen itu, tapi tiba-tiba muncul. Saat tiba-tiba muncul, ketika dia berusaha untuk menolaknya, maka amalnya selamat. Wa inistarsala ma'ahu. Tapi kalau riyanya keterusan, karena saking banyaknya yang memuji,
Terkadang orang itu pengen cerita pengalaman dia di tanah suci. Hanya untuk menunjukkan apa? Kalau dia sudah sampai sana. Apalagi di masa dulu. Di zaman ketika masih jarang orang bisa sampai di tanah suci. Kalau sekarang alhamdulillah hampir rata-rata sudah pernah umroh. Kalau dulu kan masih jarang Pak ya. Sehingga kadang dia cerita pengalaman dia di tanah suci. Ya entah pengalaman pahit atau pengalaman apapun. Yang kalau di zaman kita ada, itu udah biasa. Nah, ketika keterusan seperti itu, menurut Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ahmad, anna amalahu la yabtul bidzalika. Amalnya tidak batal. Namun kata Ibnu Jarir, jika jenis amalnya terpisah-pisah, seperti membaca Quran, dia baca 10 ayat. 5 ayat pertama ikhlas, 5 ayat terakhir riya. Maka yang batal bagian akhir. Tapi kalau sholat, kan tidak mungkin ya. Dia satu kesatuan, sehingga tidak bisa terpisah-pisah. Rakaat 2 yang pertama ikhlas, 2 rakaat yang terakhir waktu duhur, riya. 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat terakhir nyambung atau terpisah? Nyambung, karena satu paket sholat. Kata Ibnu Jarir, batal semuanya. Karena tadi riyanya keterusan. Maka selamatkan amal kita. Jangan sampai ketika muncul riya terus dirawati. Berusahalah untuk menolaknya sebisa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jawab 3-3 atau Ya. Hanya menggunakan kertas ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika kita pernah terbesit untuk melakukan syirik khafi, apakah dengan beristighfar akan dapat menyucikan hati kembali? Baik. Kita tahu bahasanya syirik khafi yang bentuknya riya tadi adalah perbuatan dosa. Dan dosa itu bisa menjadi noda bagi batin. Apakah istighfar ini bisa menghapus noda tadi? Ada sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza adznabal abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan satu noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara, karena dia bertobat dan beristighfar, sukila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Wa illa zida hatta ta'lu qalbah, kalau dia tidak bertobat maka akan ditambahkan noda-noda tadi sampai menutupi permukaan hatinya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ran, itulah ran yang menyebabkan orang jadi tertutupi untuk bisa dapat hidayah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa orang bisa berbuat maksiat? Disebabkan karena ran yang menutupi hatinya karena dosa yang dia kerjakan. Maka kalau orang misalnya terbesit riya, lalu dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, apakah itu bisa membersihkan hatinya? Jawabannya iya, itu bisa membersihkan hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suami berdosa jika enggan membiayai haji istri untuk berangkat haji? Suami sudah haji dengan alasan ingin prioritaskan membeli rumah untuk anak-anak yang semua sudah dewasa, usia 30 tahun ke atas dan sudah berpenghasilan. Bagaimana hukumnya untuk suami dalam hal ini? Apakah sekedar wajib menghajikan istri ketika ada kemampuan ataukah tidak? Tarik nafas dulu ibu-ibu ya. Saya sampaikan, ulama sepakat bahwa suami tidak wajib menghajikan istrinya. Lepas nafasnya. Kewajiban suami kepada istrinya adalah kewajiban memberi nafkah. Dan nafkah itu yang disebutkan dalam Al-Quran hanya ada 3. Sandang, pangan, papan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Bagi seorang bapak, dia wajib untuk memberikan nafkah berupa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Makanan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf. Ma'ruf artinya dengan cara wajar. Kemudian dalil berikutnya adalah tentang tempat tinggal. Allah Ta'ala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin." Berikanlah tempat tinggal kepada para istri kalian dengan tempat tinggal yang mampu kalian sediakan. Maka standar tempat tinggalnya istri sama sebagaimana standar tempat tinggalnya suami. Suami bisa menyediakan tempat tinggal A, maka istrinya harus bergabung di situ. Nah, kalau 3 nafkah ini sudah terpenuhi, suami tidak wajib memberikan nafkah atau tidak wajib memberikan yang lebih dari itu. Kalaupun memberikan lebih dari itu, seperti keberangkatan umroh, dikasih perhiasan, dikasih kendaraan, ini di luar kewajiban nafkah. Yang seperti ini statusnya hibah. Dan hibah dari suami kepada istri statusnya sah, dan dalam hal ini suami mendapatkan tambahan pahala. Wallahu a'lam. Memberi pelajaran atau nasihat kepada ART, asisten rumah tangga, terpaksa di tempat umum karena tidak mau diajak bicara baik-baik, yang suka ceritakan mantan majikan, tujuannya untuk berubah. Apa hukumnya foto-foto kegiatan pengajian PKK senam, tujuannya untuk menarik minat warga, termasuk ujub ataukah riya? Memberi nasihat kepada siapapun di tempat umum tentu ini akan mempermalukan yang bersangkutan. Karena itu jika masih bisa diselesaikan di tempat tersembunyi tanpa harus melibatkan orang lain yang tidak berkepentingan, insya Allah itu lebih baik. Termasuk kepada pembantu, ART atau siapapun, termasuk bawahan kita, terutama anggota keluarga. Sehingga kita upayakan ketika menasihati orang lain jangan di tempat umum. Sebagaimana kita tidak ingin diberlakukan yang sama. Kalau kamu dinasihati orang lain, dikasih arahan oleh orang lain, ketika melakukan kesalahan disebutkan salahmu di tempat umum, aku nggak mau. Maka jangan perlakukan orang lain seperti itu. Kecuali kalau misalnya kesalahannya dilihat banyak orang. Dia berbuat salah di depan orang, lalu kita nasihati di depan orang. Sehingga semuanya juga tahu kalau dia telah berbuat salah. Yang seperti ini jika tujuannya dalam rangka untuk memastikan adanya perhatian, misalnya anak berbuat salah di depan umum, bapaknya datang ngasih nasihat di situ. Agar masyarakat sadar, oh bapaknya ternyata juga perhatian. Bapaknya perhatian, sehingga juga ngasih nasihat. Insya Allah tidak masalah. Apa bedanya ujub dengan percaya diri? Bagaimana menyikapi dua hal ini? Percaya diri yang disyariatkan adalah tidak menggantungkan kepada orang lain. Sehingga kamu jangan menjadi orang yang benalu bagi yang lain. Itulah percaya diri yang ditekankan. Tapi kalau bentuknya kalimat afirmasi paham Pak ya? Dalam rangka untuk memotivasi diri, aku hebat, aku bisa, aku kuat, aku punya kemampuan, dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Kalimat afirmasi yang diajarkan Nabi SAW itu pernyataan yang menunjukkan kita ini lemah di hadapan Allah. Anda bisa baca misalnya doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Wa a'udzubika bidzambi.
atau sebelumnya abu ulaka binikmatika alai. Aku akui kenikmatanmu yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bidzambi, dan aku akui dosa-dosaku. Jadi di hadapan Allah kalimat afirmasi itu adalah menyatakan lemahnya kita di depan Allah. Demikian pula doa yang dibaca seseorang ketika mengalami stres. Orang yang mengalami tekanan batin diajarkan Nabi SAW untuk membaca kalimat apa? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, aku adalah hambamu. Bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Putra dari manusia yang merupakan hambamu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Jadi kita membuat kalimat afirmasi untuk menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah. Maka afirmasi kita adalah afirmasi tawakal. Lalu bagaimana bentuk percaya diri? Bentuk percaya diri adalah kamu jangan gantungkan dirimu kepada orang lain. Silakan kau kerja, beraktivitas agar tidak bergantung kepada orang lain. Karena meminta-minta itu tercela. Makanya Nabi SAW memuji harta yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerjanya. Sebab harta itu kan bertingkat, ya, derajatnya. Yang paling tinggi tingkatannya, kata Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyati. Tidak ada makanan yang terbaik yang dikonsumsi oleh seseorang melebihi makanan yang dia dapatkan dari hasil kerjanya. Hasil kerja dia dapat sesuatu, disinilah nilai harta yang tertinggi. Bukan warisan, bukan peninggalan orang tua, bukan pemberian dari keluarga, dan seterusnya. Kalau ujub itu sama sekali tidak diketahui oleh dirinya, karena belum tahu. Kalau dia tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Namun selanjutnya dia berusaha untuk menjaga hati. Jangan sampai punya perasaan terlalu membesarkan nikmat yang ada pada dirinya sampai melupakan zat yang memberi nikmat. Ibu-ibu, 2 pertanyaan. Langsung. Mikrofon ada, coba diangkat. Mikrofon ada di mana? Baik. Khusus untuk ummahat enggak ada? Alhamdulillah. Oh, ada. Baik, kita bacakan satu pertanyaan dulu ini ya. Sambil menunggu. Oh bisa? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, mungkin juga udah sampai di depan kali ya Pak. Mungkin ada suatu keluarga yang umrahkan tapi memilih orang, sepakat untuk memilih orang yang benar-benar kepengen atau mau ya. Pendapatannya apa? Ada suatu keluarga mau umrahkan rumah dan memilih satu keluarga satu orang, tapi nyatanya misalnya suaminya memberikan satu keluarga itu 2 orang. Oh gitu. Terus keluarga itu berantem, apa hukumnya buat istrinya Pak Ustaz? Baik. Yang lebih berhak menentukan dalam hal ini adalah siapa yang memiliki dana tersebut. Sehingga kalau dana ini punya istri, ya istri yang lebih berhak untuk menentukan siapa yang dipilih untuk diumrohkan. Kalau dana ini milik suami, berarti suami yang lebih berhak untuk memilih siapa yang diumrohkan.
Dan sebenarnya siapapun yang diumrohkan kan, yang mengumrohkan ini jangan sampai berantem. Karena mereka sebenarnya sedang bekerja sama untuk kebaikan. Mau yang dipilih si A, yang dipilih si B, intinya nanti akan jadi amal soleh. Sehingga misalnya keluarga X dipilih 2 orang. Nah istrinya nggak terima. Kemarin kan kesepakatnya cuma 1 orang. Kenapa ini 2 orang? Ya sudahlah. Kalau sekiranya dana itu adalah dana dari suami dan nafkah istri juga tidak berkurang di sana, mau diumrohkan 2 orang satu keluarga atau 1 orang, seharusnya dibuat nyaman saja. Yang penting pokoknya bisa beramal dengan cara memberangkatkan orang untuk ibadah. Kalau istri mendukung, nanti akan dapat pahala. Ada sebagian ibu-ibu yang kadang bingung begini ya. Kok enak Pak Ustadz ya, jadi suami yang bisa kerja, dia punya penghasilan, sehingga dia bisa sedekah, ngasih sesuatu ke orang tuanya, berinfak ke masjid dan seterusnya. Tapi kita sebagai ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, cuman dikasih oleh suami, dan itu pun nggak bisa dipakai untuk infak lebih, karena untuk kebutuhan bulanan misalnya, tabungan juga nggak banyak. Terus gimana Pak? Ibu nggak usah khawatir. Dukung suaminya untuk beramal soleh dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Karena kalau suaminya surganya tinggi, istrinya ada di mana? Ketinggalan di bawah atau ikut naik? Hah? Kalau dia mendukung, dia ikut naik. Tapi kalau dia malah nyegah, malah jadi beban bagi suaminya. Kira-kira dia ada di mana? Makanya ibu-ibu nggak perlu khawatir. Suami saya bisa haji, saya nggak bisa. Suami saya bisa beramal, ini saya nggak bisa. Mereka akan digabungkan oleh Allah di surga. Prestasi suami, nanti istri juga turut dapat. Sehingga nggak perlu khawatir. Maka buat sang suami surganya tinggi, karena nanti istrinya juga turut mendapatkan manfaat dari posisi surga yang tinggi yang dihuni oleh sang suami. Karena itulah ibadahnya wanita yang mereka tidak bisa bekerja, tidak punya harta untuk beramal lebih, ibadahnya dukung ibadah suaminya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha." Apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suami, kata Nabi SAW, qila laha, besok di akhirat ibu ini dipersilahkan oleh malaikat, udkhuli min ayyi babil jannati syi'ti, silahkan ibu mau masuk surga dari pintu mana boleh milih. Luar biasa. Tapi di situ harus memenuhi 4 kriteria tadi. Di antaranya adalah taat kepada suami. Menurut Anda, taat kepada suami itu beban berat atau sebuah anugerah? Berat. Baik. Karena terkadang ada makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada makhluk. Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat taat kepada pemerintah, ulil amri. Atiullah wa ati. Makhluk diperintahkan taat untuk makhluk. Sehingga ketaatan makhluk ini kepada makhluk yang dia taati, hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Termasuk istri kepada, perlu misalnya iri, kok enak jadi orang laki. Iri seperti ini nggak perlu. Karena masing-masing bertugas sesuai dengan fitrahnya. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi. Jadi saya mau nanya solusinya biar semua yang kita lakukan itu tuh tidak tercuci atau tidak. Misalnya gini, tadinya tuh mau beli rumah harga yang 3 juta misal, tapi karena nanti takutnya dibilang apa ya udah deh, jadinya yang 2 juta aja. Misalnya mau jadi dompet dakwah, ternyata memang misalkan kita ada kuasa yang lebih alasnya, ya kemudian ada kajian di sini, itu gimana biar niatnya itu benar-benar lillahi ta'ala aja. Jadi kalau mau share ini ada jadi deh gitu deh. Terus gimana Ustaz?
Baik. Itu bagi para ulama juga penyakit. Itu bagi para ulama juga penyakit riya. Biar kamu terjaga ikhlas. Karena terkadang ikhlas juga butuh ikhlas. Dia ingin menampakkan ikhlas. Sehingga dia berusaha untuk ikhlas dan menampakkan ikhlas. Ikhlasnya nyari pujian orang lain untuk disebut ikhlas. Dan ikhlas itu butuh ikhlas. Oleh karena itu, ya tidak perlu ikuti komentar seperti ini. Kalau mau berkorban dengan harga yang bagus, biar nanti lebih afdol nilainya, silahkan dilakukan sesuai dengan kemampuan. Dan rasa takut tadi, buang dan hilangkan. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari menjaga ikhlas. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terakhir nih ya. Buku Bila Aku Mati. Ada yang belum dapat? Masya Allah, banyak yang belum punya ya. Ini untuk Ustaz Arif. Beliau tidak angkat tangan jadi kasih. Buku Ada Apa Dengan Riba. Tadi pesannya adalah dari tempat yang paling jauh. Dari mana Bapak? Oh nggak jadi, nggak jauh. Dari tempat yang paling jauh. Dari mana? Tasik. Dari Tasik. Tinggalnya di sini. Ada lagi. Lebih jauh Jogja, Pak. Ada lagi? Hah? Cakung. Hah? Mana? Lapor Purwokerto. Yang tinggalnya di sekitar Jabodetabek, yang paling jauh. Bekasi Timur katanya ada. Bekasi Timur ada? Gak ada. Bingung Pak, gak ada yang. Bekasi Barat. Bekasi Barat. Di Bekasi Barat. Priok paling jauh ya. Nah, Priok paling jauh. Mau yang ini atau yang ini? Kanan atau kiri? Yang kiri, riba. Baik, Priok ya. Dapat satu. Baik. Satu lagi ya. Satu lagi yang anaknya paling banyak. Berapa? 5. Oh, belakang ibu berapa ibu? 5. Sama dengan yang depan. 5. 7. Berapa? Ibu? 8. Alhamdulillah. Itu generasi baby boomers. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.